Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Kesia Zarfan dan bersama teman saya juga Muhammad Umar. Oh, Eh, nice. ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang sudah kita pelajari selama dengan Pak Wibowanto di mata kuliah keamanan internasional. Oke, pertama-tama saya duluan dulu ya yang menceritakan apa yang sudah saya pelajari di mata kuliah keamanan ini. Jadi hal yang pertama yang akan saya bahas adalah apa itu National Security Strategy. Strategi Keamanan Nasional atau disingkat dengan NSS adalah laporan yang diamanatkan oleh bagian 603 Undang-Undang Reorganisasi Departemen Pertahanan Goldwater Nichols tahun 1986 yang dikirimkan setiap tahun dari Presiden ke Kongres. Tujuan NSS adalah untuk menciptakan situasi yang stabil bagi dunia, termasuk negara-negara yang berjuang melawan pemberontakan. Laporan tersebut membahas kepentingan, komitmen, tujuan, dan kebijakan internasional Amerika Serikat, serta kemampuan pertahanan yang diperlukan untuk mencegah ancaman dan melaksanakan rencana keamanan Amerika Serikat. NSS telah dikirimkan setiap tahun sejak tahun 1987. Namun, laporan terkadang datang terlambat atau tidak sama sekali. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pendekatan pemerintah Amerika Serikat terhadap keamanan nasional, termasuk penggunaan seluruh aspek kekuatan Amerika Serikat yang diperlukan untuk mencapai tujuan keamanan negara. Selain NSS, terdapat juga strategi intelijen nasional yang menguraikan peran komunitas intelijen dalam mendukung prioritas yang dituangkan dalam strategi keamanan nasional Presiden. Strategi keamanan siber nasional adalah dokumen terkait lainnya yang berfokus pada perlindungan keamanan negara, keselamatan publik, dan kemakmuran ekonomi di era digital. Terus, selanjutnya, apa itu National War College? National War College atau disingkat dengan NWC adalah lembaga pendidikan tinggi militer di Amerika Serikat yang bertujuan untuk melatih pemimpin tingkat tinggi dari berbagai cabang militer, agensi pemerintah, dan mitra internasional. NWC berfokus pada pengembangan pemahaman strategis, kebijakan pertahanan, dan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan keamanan nasional. Para siswa di National War College biasanya adalah perwira tingkat menengah hingga senior dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, serta pejabat pemerintah sipil
yang terlibat dalam kebijakan kebijakan keamanan nasional. Mereka belajar tentang strategi militer, diplomasi, kebijakan pertahanan, dan isu-isu global yang memengaruhi keamanan internasional. NWC memberikan kesempatan untuk mendalami konsep-konsep strategis dan mengembangkan jaringan profesional yang kuat di antara pemimpin militer dan sipil dalam berbagai disiplin. Jadi sekarang selanjutnya hal kedua yang akan saya bahas adalah irregular warfare di Papua. Jadi apa itu irregular warfare di Papua? Irregular warfare di Papua merujuk pada konflik di Provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia, yang melibatkan kelompok separatis dan pemerintah Indonesia. Kelompok seperti Organisasi Papua Merdeka atau disingkat dengan OPM menggunakan taktik gerilya, termasuk serangan mendadak dan penyergapan. Dalam medan sulit seperti hutan dan pegunungan, konflik ini terkait dengan ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, isu hak asasi manusia, dan perselisihan terkait otonomi dan kemerdekaan. Sumber daya alam seperti tambang dan hutan juga dapat memainkan peran dalam ketegangan. Interpretasi konflik ini dapat bervariasi dan penyelesaian damai telah diusulkan sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, apa penyebab irregular warfare di Papua? Konflik perang tak teratur di Papua memiliki akar penyebab kompleks. Faktor-faktor utama melibatkan sejarah aneksasi Papua oleh Indonesia, ketidakpuasan politik terkait otonomi dan kemerdekaan, eksploitasi eksploitasi sumber daya alam, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, tindakan pemerintah yang kontroversial, dan dinamika etnis dan kultural. Ketidakpuasan terhadap pengembangan ekonomi yang tidak merata, isu, isu hak asasi manusia, dan konflik keamanan juga menjadi kontributor utama. Upaya penyelesaian konflik membutuhkan pemahaman mendalam terhadap dinamika ini dan pendekatan dialog dan diplomasi dianggap sebagai solusi yang lebih konstruktif. Jadi oke, begitu aja sih dari saya yang saya dapat dan pelajari dan pendapat saya terhadap keamanan internasional. Kalau Umar sendiri gimana, Mar? Apa yang udah kamu dapatkan dan pelajari atau dapat apa gitu Umar di keamanan internasional? Oke, baik, terima kasih Kesia. Sebelumnya suara Umar kedengaran kan? Iya, Umar, kedengaran, Umar. Oke, baik. Soalnya di sini kayak agak agak buruk gitu jaringannya. Oke, terima kasih pembahasan dan materi yang telah Kesia sampaikan sebelumnya. Langsung saja, kalau dari Umar itu kayak nasional strategi keamanan itu menjembatani kesenjangan dari keadaan yang kurang diinginkan saat ini. Strategi keamanan nasional dapat diterapkan secara luas, bersifat pengorganisasian atau membimbing. Secara konseptual, keamanan nasional pada umumnya mencakup persaingan, mencari keuntungan atas negara asing, sekelompok negara, atau non-negara aktor. National security secara esensinya tentang nation state mengartikulasikan kemampuan yang mereka miliki, tujuan politik untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional mereka, yang merupakan elaborasi dari national value mereka. Nah, ternyata
Grand strategi itu sangat penting untuk membuat strategi besar sebuah negara agar mencapai tujuan politik, keamanan, dan kepentingan nasional yang luas. Kemampuan grand strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi politik di dalam dan luar negeri adalah kunci keberhasilannya. Contoh, seperti perang irregular warfare. Perang ini didefinisikan sebagai perjuangan melalui kekerasan di antara aktor, negara, dan non-negara untuk mendapatkan legitimasi dan pengaruh atas sebuah populasi. Intinya, perang irregular ini jenis konflik yang sifatnya kompleks dan menantang, sehingga membutuhkan sebuah pendekatan strategi yang fleksibel dan komprehensif. Seperti Human Development Report tahun 1994, memperkenalkan konsep keamanan manusia, sebuah keprihatinan universal yang bertujuan untuk melindungi inti kehidupan manusia dari ancaman. Konsepnya itu seperti perencanaan strategis untuk pembangunan berkelanjutan, yang bertujuan untuk memperluas pilihan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan di saat yang bersamaan, mempertimbangkan faktor lingkungan dan generasi mendatang. Ini semua adalah pendekatan strategi yang fleksibel dan komprehensif. Oke, di materi kita ada nih jenis model keamanan, yaitu NSS, Model for Relation, Ends, Why, and Means. Adalah sebuah model yang digunakan untuk merancang dan mengevaluasi strategi keamanan nasional suatu negara. Model ini didasarkan pada logika strategis yang menghubungkan tujuan atau ends, cara atau whys, dan sumber daya atau means yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tahu nggak, pada serangan 9/11 di Amerika Serikat, setiap sektor masyarakat Amerika berubah. Dan pemerintahan Amerika Serikat yang sekarang itu lebih bersifat ofensif dan defensif. Nah, Homeland Security atau keamanan dalam negeri sebagai upaya dalam negeri atau sebagai lawan dari perang luar negeri melawan terorisme untuk membela Amerika dari teroris. Upaya keamanan dalam negeri juga mencakup kesiapsiagaan umum berdasarkan doktrin segala bahaya yang berfokus pada upaya bersama yang membantu mempersiapkan diri baik terhadap serangan teroris maupun bencana alam atau bencana akibat ulah manusia lainnya, seperti angin topan dan tumpahan bahan kimia yang tidak disengaja. Semua strategi ini untuk keamanan masa depan loh. Oke, baik. The National Strategy for Homeland Security is a comprehensive strategy that is based on the principle of cooperation and partnership. Strategi keamanan nasional merupakan strategi komprehensif yang berlandaskan atas kerjasama dan kemitraan. Strategi Homeland Security yang pertama itu memobilisasi dan mengatur negara untuk mengamankan tanah air Amerika Serikat dari serangan teroris. Strategi ini memerlukan upaya yang terkoordinasi dan terfokus dari pemerintah.
Pemerintahnya itu adalah pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan lokal, sektor swasta, dan masyarakat Amerika. Singkatnya, strategi keamanan dalam negeri melibatkan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi yang dituangkan dalam rencana dan tindakan strategis Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat untuk mengatasi berbagai tantangan keamanan dan melindungi negara dari ancaman. Oke, ternyata keamanan cyber juga sangat penting dalam suatu keamanan nasional dan harus memiliki strategi yang komprehensif. Strategi keamanan cyber adalah rencana tindakan penting yang menguraikan kebijakan, proses, dan alat yang diperlukan untuk melindungi organisasi dari ancaman cyber. Hal ini dirancang untuk mengurangi resiko keberhasilan serangan cyber dan meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Pentingnya strategi cyber nasional bagi suatu negara di dunia kontemporer tidak dapat dilebih-lebihkan. Di Amerika Serikat, misalnya, strategi cyber nasional menguraikan pentingnya membela tanah air dengan melindungi jaringan, sistem, fungsi, dan data, serta mendorong kesejahteraan Amerika dengan memelihara ekonomi digital yang aman dan berkembang, serta mendorong inovasi dalam negeri yang kuat. Strategi ini menggarisbawahi pentingnya membangun kemitraan internasional untuk mencapai tujuan bersama dan mendorong konsensus global mengenai norma-norma dunia maya. Oke, kalau dari Umar itu aja, Keisha. Mungkin ada pendapat lain dari Keisha tentang Kalau materi yang kita bahas ini. ya kalau pendapat sih ya nggak ada sih ya. Tapi saya cukup mengerti sih apa yang ini yang Umar katakan dan saya juga lebih paham lagi tentang apa yang hal-hal lainnya dari Umar. Berarti ya Ya. segitu aja sih apa segitu aja sih berarti ya kalau gitu. Jadi ya Iya, mohon maaf ya, mohon maaf oke, ya. mungkin Umar, Gimana Pak? gimana Keisha? Kalau Umar Ini ada Umar mau ada nih lagi? pendapat. Ya, boleh. Ya. Sebenarnya gini Keisha, mungkin keamanan cyber itu juga sangat penting ya kita pelajari eh, untuk keamanan kita sendiri sebenarnya. Mungkin di setiap negara itu perlu atau wajib mempelajari tentang keamanan cyber. Karena sekarang perang bisa saja terjadi melalui cyber ya. Seperti kayak yang Umar jelaskan tadi sebelumnya, di Amerika mereka menggunakan strategi cyber gitu untuk melindungi organisasi mereka, minimalkan 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 kerusakan yang disebabkan oleh serangan cyber. Jadi mungkin kalau untuk negara kita sendiri itu penting untuk mempelajari bagaimana cara penataan strategi cyber security. Mungkin dari Umar itu aja untuk pembahasan week 9 sampai 15 keamanan internasional dari Pak Wibawanto. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami dalam segi hal penyampaian. Semoga materi dan pembahasan ini dapat dimengerti dan mudah dipahami. Oke, terima kasih Al. Mungkin dari Kesha ada kata penutup lagi
untuk teman-teman yang mau nonton ini nantinya? Ya, kalau ini saya mah sudah cukup saja sih ya dari saya tadi. Jadi ya, iya sudah saja dari saya. Berarti kita langsung tutup aja kali ya, Oke, Maria. iya oke. Oke, oke ya. Baik, Oke, terima kasih guys ya. ya, makasih ya, Dadah. makasih Maria. Makasih ya guys yang udah nonton. Jadi mohon maaf jika ada salah kata. Jadi ya, bye bye guys. Dadah.